Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa pendidikan fisika dari Universitas Pendidikan Indonesia. Banyak orang yang bilang kalau fisika itu sulit. Bener nggak sih? Ya sih sulit. Eits, itu kalau kita dari awal menganggapnya sulit dan gak mau belajar. Kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, percaya deh, fisika itu mudah dan menyenangkan loh. Bahkan, sadar atau tidak sadar, kehidupan kita sangat dekat dengan fisika. Contohnya materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu termodinamika. Seperti yang kita telah ketahui, bahan bakar minyak atau BBM itu semakin langka. Serta perlu kita sadari juga bahwa BBM ini merupakan sesuatu yang teramat penting dan berpengaruh dalam hidup kita. Karena dengan BBM ini kita bisa menggerakkan motor yang kita gunakan untuk pergi ke sekolah, rumah, dan lain-lain. Namun, pernahkah Anda berpikir bagaimana bisa BBM yang bentuknya cair itu bisa menggerakkan motor yang sering kita gunakan? Proses apa sih yang terjadi pada mesin motor sehingga bisa menimbulkan asap yang bagi beberapa motor begitu banyak hingga menyebabkan polusi? Tidak jauh daripada itu, perkembangan teknologi semakin pesat. Salah satu cara untuk mengatasi BBM yang semakin langka ialah adanya inovasi mobil listrik yang sudah mulai dipakai di Indonesia. Kira-kira bagaimana ya proses yang terjadi pada mesin mobil BBM dan listrik? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih apa itu termodinamika. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Termodinamika merupakan cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Mesin motor bensin adalah salah satu jenis mesin kalor, yaitu mesin yang mengubah energi termal untuk melakukan kerja mekanik atau mengubah tenaga kimia bahan bakar menjadi tenaga mekanis. Sebelum menjadi tenaga mekanis, energi kimia bahan bakar diubah dulu menjadi energi termal atau panas melalui pembakaran bahan bakar dengan udara. Motor tersebut dilengkapi dengan busi dan karburator. Busi menghasilkan loncatan bunga api listrik yang membakar campuran bahan bakar dan udara. Karena motor ini cenderung disebut spark ignition engine. Pembakaran bahan bakar dengan udara ini menghasilkan daya. Di dalam siklus Otto, pembakaran tersebut dimisalkan sebagai pemasukan panas pada volume konstan. Proses termodinamika terjadi pada ruang pembakaran. Mesin pada ruang pembakaran ini terdapat dua macam, yaitu 2 tak dan juga 4 tak. Apa sih perbedaannya? Let's check this out. Mesin-mesin ini sama-sama bekerja untuk menghasilkan daya pada saat langkah pembakaran. Lalu daya tersebut disalurkan ke transmisi hingga ke roda. Dan sisa dayanya disimpan dalam komponen-komponen lain untuk melanjutkan langkah berikutnya. Hal-hal yang membedakan mesin-mesin ini ialah untuk patak memiliki 4 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran, di mana untuk langkah pertama mesin akan menghisap campuran bahan bakar hingga piston berada di titik mati bawah. Setelah klep menutup, piston ini bergerak ke titik mati atas untuk menghasilkan kompresi. Dan setelah itu, busi membuat percikan api yang menyebabkan terjadinya ledakan, yang membuat piston ini menghasilkan daya dan terdorong kembali ke titik mati bawah. Lalu daya tersebut tersalurkan ke flywheel yang akan membuat piston bisa bergerak kembali ke titik mati atas dan melakukan langkah buang ke klep packhouse. Sedangkan mesin 2 tak hanya memerlukan 2 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran. Ketika seher naik bagian bawah, ruangan akan terbuka atau red valve sebagai pintu untuk menghisap bensin yang sudah tercampur dengan oli samping bersamaan dengan udara sebagai suplai oksigen menuju bagian crankcase. Berbarengan dengan itu, pada pacu atau silinder terjadi kompresi hingga ke titik mati atas pada campuran bahan bakar yang sebelumnya sudah tersedia pada ruang pembakaran. Pada titik mati atas disambung dengan langkah kedua, di mana busi memercikan api untuk memicu ledakan yang membuat piston terdorong kembali ke titik mati bawah. Namun, ketika piston mulai membuka saluran buang, sisa pembakaran akan keluar. Lalu ketika piston bergerak semakin ke bawah, piston akan membuka transfer valve, di mana campuran bahan bakar ini akan terhisap ke ruang bakar dan membilas sisa ruang bakar sebelumnya.
Dan saat piston bergerak ke atas, sebagian bahan bakar akan kembali ke dalam crankcase hingga piston berhasil melewati transfer port dan kembali membuka katup pembuluh. Namun, di bagian ini terjadi ketidakefisienan, di mana sebagian dari bahan bakar yang belum terkompresi ikut terbawa ke saluran buang, dan begitu seterusnya dalam melakukan setiap siklusnya. Proses termodinamika pada mesin berbahan bakar bensin sebenarnya sama saja dengan proses pada motor, tepatnya proses tersebut sama-sama terjadi pada ruang bakar. Komponen-komponen penyusunnya juga sama, namun yang membedakan terutama dari jumlah silinder dan piston. Jika pada motor biasanya terdapat 1-6 silinder, pada mobil minimalnya 3 silinder dengan maksimal 16 silinder. Jumlah silinder ini yang baik dalam motor maupun dalam mobil mempengaruhi performa keduanya. Semakin banyak semakin bagus, namun kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, untuk mobil penumpang umumnya menggunakan silinder 3, 4, dan 6. Perbedaan mesin pada mobil bensin dan mobil listrik tentu yang utama ialah bahan bakar yang digunakan. Jika pada mobil bensin memakai BBM, maka pada mobil listrik menggunakan baterai yang dimana bisa kita charging seperti halnya mencharge HP. Mesin pada mobil BBM menghasilkan tenaga dari proses pembakaran campuran udara dan bahan bakar yang terjadi di ruang pembakaran. Sementara pada mobil listrik, proses menghasilkan tenaga gerak ini jauh lebih sederhana. Listrik DC dari baterai diubah terlebih dahulu menjadi AC 3 fase oleh inverter. Listrik AC 3 fase ini kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik atau induction motor untuk memutar roda mobil listrik. Nah, kira-kira seperti itulah proses termodinamika yang terjadi pada mobil dan motor. Proses tersebut sama-sama terjadi pada ruang pembakaran. Bagaimana teman-teman? Keren ternyata ya. See you next time. Bye-bye.